Tak lama lagi Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Selama kurang lebih 10 tahun memimpin, banyak kisah-kisah menarik yang telah menjadi sejarah dan bisa menjadi pelajaran bagi presiden berikutnya. Kami sengaja mengangkat kembali cerita-cerita ini untuk mengenang kepemimpinan Jokowi menjelang akhir masa jabatannya yang hanya tersisa 2-3 bulan ke depan. Ada saat genting di mana ia tetap menjalankan misinya meski ancaman bom dan pembunuhan sudah nyata di depan mata. Berikut adalah 3 kisah keberanian Jokowi yang akan selalu dikenang dalam sejarah Indonesia. Inilah momen menegangkan, detik-detik Presiden Jokowi ngotot untuk tetap ke Afghanistan di tengah memanasnya serangan Taliban. Berbagai laporan yang masuk menegaskan bahwa saat itu Afghanistan dalam kondisi yang tidak kondusif. Bahkan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung 1 hari sebelum keberangkatan memperingatkan Presiden Jokowi akan bahaya yang akan terjadi. Tak hanya Pramono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga ikut memperingatkan Presiden. Peringatan Pramono dan Retno bukan tanpa alasan. Keduanya melaporkan bahwa sehari sebelumnya terjadi peledakan dengan menggunakan ambulan yang mengakibatkan lebih dari 100 orang meninggal dunia. Tak hanya itu, 5 bulan sebelumnya, kelompok militan Taliban berhasil menduduki istana kepresidenan di Ahad, tepatnya pada 15 Agustus 2017. Kondisi ini membuat Presiden Ashraf Ghani melarikan diri menuju Tajikistan. Ketika itu lanjut Seskap Pramono Anung, Presiden menyampaikan tetap memutuskan untuk ke Afghanistan. Beliau hanya menyampaikan, "Ya sudah, kita tetap berkunjung. Bismillah, dan saya yakin pasti saya dijagain oleh keamanan Afghanistan dengan baik." Jadi Presiden tetap memutuskan berkunjung, ungkap Pramono menirukan jawaban Presiden Jokowi saat itu. Putusan Jokowi sudah bulat. Senin 29 Januari 2018, rombongan Indonesia berangkat menuju Afghanistan menggunakan pesawat Presidenan RI-1. Pesawat sudah lepas landas. Namun situasi tegang yang dialami tim Indonesia belum juga mereda. Di atas pesawat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung rupanya memperhatikan khusus raut muka Jokowi. Wajah Jokowi tampak biasa saja, tak ada rasa takut yang muncul. Saat itu tim Indonesia sudah memakai rompi anti peluru di atas pesawat. Namun hanya ada 1 orang yang tidak memakai rompi. Ia tak lain adalah Presiden Jokowi. Begitu kami mendapatkan kepastian bahwa Presiden tidak memakai rompi baju anti peluru, maka semuanya tidak ada rombongan yang memakai rompi baju anti peluru kecuali Pas Pampres, ungkap Pramono Anung. Pesawat yang membawa tim Indonesia pada akhirnya mendarat dengan sempurna di Kabul, Afghanistan pada pukul 11.40 waktu setempat atau pukul 14:10 waktu Indonesia Barat. Dari bandara, rombongan Kepresidenan Indonesia dikawal dengan kendaraan lapis baja dan 2 helikopter yang terbang di atas mobil Presiden. Namun ada hal yang lagi-lagi nyentrik dilakukan oleh Jokowi, yakni ogah menggunakan rompi anti peluru yang disediakan oleh pemerintah Afghanistan. Dari Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana bergerak menembus salju dan angin dingin sepanjang jalan menuju istana Presiden Afghanistan yang ditempuh selama 10 menit. Di sini, Presiden disambut dengan pelukan hangat Presiden Ashraf Ghani. Pertemuan kedua kepala negara ini tampak seperti 2 orang sahabat yang sudah lama tak berjumpa. Dalam pertemuan 4 mata, keakraban pun jelas terlihat.
Tak ada ketegangan yang memperlihatkan mereka berada di kota yang baru diguncang ledakan bom beberapa jam sebelumnya. Begitu pula saat pertemuan bilateral berlangsung, hangat oleh tawa dan canda dari delegasi kedua negara. Melalui akun Twitternya, Seskap Pramono juga menjelaskan bagaimana kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Komandan Pas Pampres dan Menteri Luar Negeri setelah Presiden naik pesawat hendak meninggalkan Kabul. Mereka langsung melakukan sujud syukur saat pesawat meninggalkan Afghanistan kembali ke tanah air. Pagi hari ini di Kabul, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para korban dapat segera pulih dan kepada keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Cuaca hari itu cukup mendung. Gumpalan awan hitam mengepul di langit-langit Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Udara tanah Papua saat itu terasa sangat dingin. Komandan Pas Pampres yang juga ex-komandan Kopassus ke-32, Muhammad Hasan, tampak was-was. Perasaan itu juga dialami oleh rombongan Presiden Jokowi yang siap membelah belantara menyusuri jalan Trans Papua. Meski sudah diwanti-wanti akan situasi keamanan yang kurang kondusif di daerah itu, Presiden Jokowi tetap ngotot untuk meninjau jalan itu menggunakan motor trail. Hasan yang besar dari Korps Komando Pasukan Khusus atau Kopassus mengerti bahwa jalur yang ia lalui bersama Jokowi merupakan jalur rawan akan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Pengalamannya saat beroperasi di Papua membuat Hasan sanggup memetakan daerah rawan OPM di sana. Situasi inilah yang membuatnya was-was dan sedikit cemas akan keselamatan Presiden Jokowi. Saya mengendarai kendaraan motor trail dengan Pak Jokowi dari Wamena ke Habema. Dan saya tahulah daerah itu karena saya pernah bertugas di Papua dan sangat rawan, kata Hasan dalam acara peluncuran buku berjudul Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara pada Rabu 26 Juli 2023 petang. Namun meski sudah diperingatkan akan bahaya yang akan terjadi, Presiden Jokowi sudah bertekad bulat. Dia menaiki motor trail berwarna hitam dengan plat nomor RI1. Saya hanya ingin pastikan jalan yang dibangun benar-benar ada. Jangan sampai hanya di groundbreaking jalannya nggak ada, kata Jokowi kepada ex-Kapolri Tito Karnavian dan ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio. Apa yang ditakuti Komandan Pas Pampres itu pun terjadi. Jokowi memakai helm dan jaket berwarna coklat lalu menghidupkan mesin motornya. Hari bersejarah itu tepat pada Rabu 10 Mei 2017 lalu. Kepala negara pun mengendarai motor trail berjenis Kawasaki menyusuri jalan sepanjang 7 km yang tengah dibangun. Presiden didampingi ex-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono. Selain ketiga tokoh penting itu, Jokowi juga didampingi oleh tim pengaman Presiden atau Pas Pampres. Kalau naik motor, kelihatan jelas kesulitannya. Itu baru naik. Coba bayangkan yang membangun. Kita ini kan coba melihat di lapangan, ujar Jokowi. Namun Hasan menuturkan, Jokowi yakin dengan pengamanan Pas Pampres. Bapak yakin dengan kami. Akhirnya kegiatan terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Walaupun kami was-wasnya sampai ke ubun-ubun.
tutur eks-komandan Jenderal Kopassus itu. Itu merupakan salah satu cerita menarik Hasan selama menjadi ajudan Jokowi. Beberapa kisah lain ia tuliskan dalam buku berjudul Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara terbitan Kompas Gramedia. Inilah kisah Presiden Jokowi pernah membuat 16 negara anggota G20 dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia terpaksa harus segigit jari. Kejadian itu terjadi di Roma, Italia pada tahun 2021 lalu. Ruangan pertemuan dan agenda sudah mereka persiapkan. Ke-16 negara itu sudah masuk ke ruangan dan menanti kedatangan Jokowi. Namun mereka terpaksa harus bubar seketika lantaran Presiden Jokowi tiba-tiba balik badan tepat di depan pintu ruangan pertemuan. Jokowi memutuskan untuk batal hadir seketika karena mencium aroma kurang sedap. Kisah tersebut diungkap sendiri oleh Jokowi pada Kamis 23 Desember 2021 lalu. Cerita ini memang tidak banyak diekspos di media, namun dibenarkan oleh sejumlah menteri Jokowi. Jokowi pun lantas menceritakan sepenggal peristiwa yang dialami Indonesia pada perhelatan G20 di Roma, Italia tahun 2021. Pada kesempatan itu, Jokowi digiring ke sebuah ruangan bersama 16 negara lain untuk menandatangani sebuah dokumen kerjasama yang ia belum baca sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada 16 negara yang akan menekan kerjasama rantai pasok global. Jokowi yang mendengar hal itu bahkan sempat terpincut untuk mengikuti perjanjian tersebut. Namun setelah membaca detail kerjasama, Jokowi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya, dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia untuk terus mengekspor bahan mentah saat Indonesia sudah menekan larangan ekspor nikel. Setelah mengetahui secara jelas maksud terselubung dari kerjasama itu, kepala negara langsung menghentikan langkahnya. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, enggak. Kita enggak ikut. Seketika juga, semua anggota forum yang ada di dalam ruangan satu persatu keluar. Pertemuan buyar dan bubar. Jokowi pun menegaskan bahwa pertemuan itu rupanya sedang mengincar Indonesia. Hal itu memang terbukti saat dirinya menolak untuk ikut tanda tangan, temuan pun batal. Semuanya bubar nggak jadi, yang namanya ini. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. Itulah 3 kisah keberanian Jokowi selama memimpin Indonesia. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi presiden-presiden berikutnya dalam memperjuangkan kepentingan negara meski ancaman dan tantangan sudah terpampang di depan mata.